Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Ya langsung aja gaskan lagi dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Xia dia menghentikan Wu Yue ketika dia menyadari kalau ternyata Wu Yue dia membawa orang luar untuk dapat menyerang murid-murid dari sekte Moche itu sendiri, yang tentunya membuat Yang Xia dia pun sangat-sangat marah dan kecewa dengan Wu Yue. Di sini Yang Xia dia pun benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Wu Yue yang memaksa merebut kembali tahta yang telah dilepaskan oleh dirinya. Namun setelah Yang Xia memberikan sebuah pukulan, membuat Yue dia pun mengatakan kepada Yang Xia kalau Yang Xia, kau harusnya tahu kalau kau tidak pernah sebanding dengan diriku. Ucap dari Wu Yue yang membuat Yang Xia dia pun tahu tentang itu semua. Tapi di sini Yang Xia dia mengatakan kalau dia adalah tetua dari sekte Moche dan dia tidak akan pernah mungkin membiarkan Wu Yue membawa orang luar dan menyingkirkan orang-orangnya sendiri. Tapi di sini untuk Wu Yue dia meminta kepada Yang Xia untuk pergi, minggir. Ini adalah perintah dari Master Sekte dan sekarang aku akan menangani para pengkhianat itu. Ucap dari Wu Yue yang membuat Yang Xia dia tidak terima dan dia mengatakan sejak kau membawa orang luar masuk ke dalam sekte dan menyingkirkan orang-orangmu sendiri, kau bukan lagi Master Sekte. Ucap dari Yang Xia yang membuat Wu Yue dia pun marah ketika ternyata Yang Xia dia mengkhianati dirinya, dan itu membuat Wu Yue dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Yang Xia. Dan untuk Yang Xia dia pun tahu kalau dia akan menghadapi Wu Yue yang membuat Yang Xia dia pun melepaskan serangan dan dia melepaskan berbagai macam batu melesat ke udara yang diperkuat dengan kekuatan jiwa miliknya. Dan ketika Yang Xia akan melepaskannya di sini, Wu Yue yang ada di bawah sana dia pun menyadari serangan yang datang ke arah dirinya, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wu Yue di sini Wu Yue dengan cukup mudah dia melepaskan kekuatan jiwa miliknya dan dia langsung mematahkan serangan yang diberikan oleh Yang Xia, yang membuat Yang Xia dia langsung tertunduk ketika serangan yang diperkuat dengan kekuatan jiwa ternyata dapat dipatahkan dengan cukup mudah. Di sini Wu Yue dia pun mengatakan, sekarang apakah kau telah sadar akan kekuatanmu dasar gendut? Ucap dari Wu Yue. Tapi untuk Yang Xia dia pun tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan Wu Yue, dan itu membuat Yang Xia dia mengatakan, seperti dugaanku, aku memang terlalu melebih-lebihkan. Bahkan dari kecil hingga sekarang aku memang tidak pernah sebanding dengan dirimu. Kalau aku tahu akhirnya seperti ini, aku dulu tidak pernah mau repot-repot harus mempertaruhkan segalanya hanya demi menyelamatkan hidupmu. Dan ternyata Tetua B dia benar, merebut kekuasaan dengan paksa ternyata itu jauh lebih baik. Dan setidaknya sekte harusnya tidak akan hancur seperti ini. Ujar dari Yang Xia yang membuat Wu Yue dia pun sangat-sangat kesal dengan itu semua, yang membuat Wu Yue dia pun menendang Yang Xia dengan kekuatan fisik miliknya hingga membuat kini salah satu gigi taring yang dimiliki oleh Yang Xia copot, yang membuat Yang Xia dia pun kesal. Wu Yue, kau ini jika kau ingin menyingkirkanku, lakukan saja. Kenapa kau harus menendang gigiku? Ujar dari Yang Xia yang telah kehilangan salah satu giginya. Di sini Yang Xia dia pun mengatakan, Wu Yue, dulu aku pernah melakukan segalanya untukmu dan sekarang kau memperlakukanku dengan cara seperti ini. Ucap dari Yang Xia yang kesal. Tapi di sini untuk Wu Yue dia pun mengatakan kepada mereka semua untuk diam. Yang Xia dan kalian berdua dengarkan apa yang aku ucapkan. Di sini Wu Yue sembari dia merobek lengan bajunya, dia pun mengatakan kepada mereka kalau mulai hari ini kita tidak lagi memiliki sebuah hubungan. Tidak ada lagi hutang di antara kita bertiga, dan sekarang nyala. Ucap dari Wu Yue yang kini dia melepaskan dan juga melemparkan lengan bajunya dan meninggalkan mereka berempat, yang membuat kini mereka bertiga tidak lagi memiliki hubungan dengan Wu Yue. Tapi melihat Yang Xia yang sempat jual beli serangan dengan Wu Yue membuat Tetua B dia pun mengucapkan maaf kepada Yang Xia kalau dia ternyata sempat berpikir kalau Yang Xia ada di pihak dari Wu Yue, yang membuat Tetua B dia berujar, Yang Xia, maafkan aku sebelumnya salah paham. Aku pikir kau ada di pihak yang sama dengan dirinya. Ujar dari orang tua itu. Tapi di sini untuk Yang Xia, ya sudahlah, dia tidak ambil pusing dan dia mengatakan kalau saat ini mereka ada di pihak yang sama, dan yang terpenting saat ini kita harus pergi meninggalkan tempat ini untuk dapat menyelamatkan diri. Ucap dari Yang Xia yang membuat kini mereka pun mencoba untuk dapat pergi meninggalkan tempat ini. Tapi ketika mereka baru aja mau pergi di sini, mereka pun melihat kalau ternyata ada yang datang ke arah mereka, yang membuat mereka juga langsung panik. Tapi ternyata itu adalah bocah-bocah ini. Melihat cucunya yang selamat tentunya membuat orang tua itu dia pun sungguh sangat senang. Lian R,
kau juga berhasil lolos, syukurlah, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk rekan lainnya yang baru saja datang, dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi yang membuat tetua B dia pun kini mulai menceritakan kondisinya. Dan setelah orang tua itu menceritakannya, membuat orang tua lainnya dia pun mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau ternyata ini semua adalah rencana yang dimiliki oleh tetua Shi. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata tetua Shi sampai sejauh ini. Bahkan dia menargetkan pelayan Zhou dengan skema seperti ini. Kita sepertinya memang terlalu ceroboh, ucap dari orang tua itu. Di sini mereka pun tidak menyangka kalau ternyata mereka sampai diserang dari belakang seperti ini. Aku tidak menyangka kalau ternyata mereka yang berasal dari area dalam justru malah merencanakan seperti ini. Siapa yang sangka kalau ternyata kita malah diserang dari belakang seperti ini, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya, di mana dia mengatakan kalau saat ini Tetua Agung dan juga Zhao udah disingkirkan, dan itu membuat mereka sepertinya harus menanggung ini semua dari kejaran yang diberikan oleh Yue dan juga yang lainnya. Dan saat ini mereka juga bingung harus pergi kemana lagi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Yang Xia. Di sini Yang Xia dia mengatakan kalau saat ini di wilayah barat semua tempat telah diisi oleh 9 sekte, dan itu membuat mereka tidak lagi memiliki tempat untuk dapat bersembunyi. Dan jika mereka pergi ke wilayah lainnya, justru mereka hanya akan diburu atau diusir. Dan itu membuat Yang Xia dia pun mengatakan kalau sepertinya satu-satunya cara adalah pergi meninggalkan wilayah barat. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Yang Xia membuat tetua kedua dia mengatakan sulit untuk dapat melakukannya. Karena saat ini untuk dapat pergi meninggalkan wilayah barat jaraknya cukup jauh, bahkan terlalu jauh. Apalagi saat ini posisi mereka ada di ujung barat. Dan jika mereka memang ingin pergi meninggalkan wilayah barat, maka satu-satunya jalur yang bisa mereka lewati adalah tempat di mana Tian Yu dan juga Quan Rong berada. Dan setelah itu juga mereka harus melewati wilayah yang dimiliki oleh sekte binatang buas, dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya, ucap dari orang tua ini. Apalagi saat ini mereka juga tahu kalau Tian Yu masih termasuk ke dalam wilayah yang dikuasai oleh 3 sekte pelindung, ucap dari orang tua itu. Mendengar hal itu membuat UR dia pun mengatakan, apa? Tian Yu? Bukankah itu adalah rumah dari guru? Ucap dari UR. Di sini UR dia mengatakan kalau sebelumnya mereka sempat bekerja sama dengan Tian Yu. Lantas kenapa mereka saat ini tidak meminta bantuan dari keluarga Lu aja, ucap dari UR. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh UR yang polos seperti itu membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sulit untuk dapat dilakukan. Karena sejatinya sifat yang dimiliki oleh manusia itu mudah untuk dapat berubah. Dikala pelayan Zhou dia masih hidup, mungkin aja keluarga Luo mereka akan membantu mereka. Tapi untuk saat ini setelah pelayan Zhou pergi, tentunya sulit bagi mereka untuk dapat diselamatkan oleh keluarga Luo. Karena itu akan membuat keluarga Luo ada dalam masalah. Bisa saja nantinya ketika mereka datang ke keluarga Luo, justru keluarga Luo akan menangkap mereka dan memberikan mereka kepada Wu Yue. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ucap dari orang tua itu yang membuat UR dia tidak terima. Dan dia mengatakan kalau keluarga Luo tidaklah seperti itu. Apalagi sebelumnya dia tahu patriark keluarga Luo adalah tipe orang yang lurus dan dia bukanlah orang yang akan menyingkirkan rekannya, ucap dari UR. Mendengar apa yang diucapkan oleh UR membuat orang tua ini dia pun mengatakan kepada UR kalau dunia ini tidaklah semudah itu. Dan dia mengatakan kalau di dunia ini sulit sekali untuk dapat bertemu dengan orang yang benar-benar setia. Karena pada akhirnya semua orang akan saling memanfaatkan satu sama lain. Apalagi Master Zhou, dia adalah orang yang berasal dari jalan iblis dengan tingkat kelicikan dan juga pandangan yang ia miliki. Harusnya keluarga Luo mereka pun sama. Selain itu juga, di sini orang tua ini dia mengatakan kenapa keluarga Luo harus sampai menyinggung 3 sekte lainnya hanya untuk dapat melindungi mereka-mereka yang telah dicap sebagai pengkhianat, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ucap dari orang tua itu yang membuat orang tua ini dia juga mengatakan mereka tidak harus sampai bergantung kepada orang luar, ucap dari orang tua itu yang hal itu pun juga dibenarkan oleh yang lainnya. Tapi di sini salah satu dari mereka yaitu Tetua B dia pun mengatakan kalau sepertinya mereka memang harus pergi ke Tian Yu. Dan apakah mereka akan pergi ke Tian Yu? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban, karena memang udah mentok sama raunya ya cuy. Udah gitu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan mungkin aja nih suara gua agak sedikit berbeda karena gua saat ini take voice di rumah mertua. Waduh, gua agak sedikit canggung untuk suara itu jadi nggak lepas gitu coy. Nanti agak gimana gitu. Nanti oh ini berisik sendiri, ngapain di kamar berisik-berisik. Waduh, gue jadi agak gimana gitu. Tapi kalau nggak gue take voice sekarang, gue malah nggak update. Udah gitu ini CapCut gangguan lagi. Aduh. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya cuy. Thank you dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.